bisa dibilang anggota baru gitu. Nah, bukan hari apa kemarin lah, berapa hari yang lalu lah yang pasti, nggak sampai seminggu masih. Kemarin sudah ada datang yang di daerah Jalan Raja Wali. Kebetulan pas kemarin tuh ada cerita panjang lebar, Pak, sama yang datang kemarin. Habis itu Kak Sumarni kemarin ada juga. Kebetulan arah dari apalah lain sebenarnya lain arah, Bang. Ini lebih ke kemarin tuh alasan kenapa masuk gabung gitu nah di komunitas. Kebetulan arah dari konsep yang mau dibangun gitu nah. Nanti mungkin bareng-bareng sama komunitas yang yang Kalimantannya tuh mau difokuskan tuh ada juga kayak konsep pembangunan, terus ada juga membahas masalah lingkungan. Kebetulan kalau untuk yang Mbak Liana. Ya, izin live. Ini suara aku dengar aja. Silakan lanjutkan aja, Kak. Oke. Kalau misalkan ini kan rencana tuh kayak pengembangan pengolahan sampah. Terus untuk yang sekarang ini sudah mulai, sudah bergerak lah, sudah jalan. Tapi untuk yang pengembangannya itu ada kepikiran nanti bisa diterapkan nanti untuk sekota Palangkaraya gitu nah. Soalnya kan ruang lingkup yang dibuat ini dalam ruang lingkup RT gitu nah. Sasaran dalam pengolahan sampahnya. Jadi nanti kalau misalkan apalah kegiatannya itu sebenarnya tuh paling kayak pembuatan tempat sampah per setiap RT, terus nanti kalau sudah dibuat tempat sampah, nanti kan ada sosialisasi gitu ke masyarakat yang ada di RT-nya. Nah, nanti konsepnya itu lebih ke pengolahan sampahnya itu mulai dari rumah, terus nanti pas sudahnya buang sampah kan nanti di satu RT itu ada satu tempat sampah nanti, jadi nanti dipisah tempat sampahnya menyesuaikan jenis sampah yang sesuai. Nah, nanti dari rumah itu sudah dipisah jenis sampahnya, sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, itu yang non organiknya. Kalau organiknya kan campur aja, jadikan satu limbahnya, soalnya kan sampah rumah tangga yang bisa terurai. Nanti kalau yang organiknya itu bisa dilarikan ke pupuk kompos sama pakan maggot gitu nah. Jadi nanti itu kayak hasil sampah itu nanti ujung-ujungnya semuanya tuh dikelola semua gitu nah. Jadi barang berguna lagi pada intinya. Kalau misalkan sampah yang non organik itu bisa didaur ulang pada intinya. Kalau yang kita nggak mau ribet, soalnya kan kalau sudah di tahap itu tuh sudah kayak ada keuntungan gitu nah. Kayak misalkan arahnya tuh ke entrepreneur juga gitu nah. Selain arahnya tuh ke sosial, masalah lingkungan, tapi kayak untuk kedepannya tuh harus ada keberlanjutan gitu dalam pengolahan sampah. Makanya ada kepikiran konsep kayak bikin entrepreneur juga di dalam konsep pengolahan sampahnya. Kalau misalkan ini kebetulan sebenarnya itu yang kurang sekarang itu cuman tim yang emang benar-benar ada dalam satu tim gitu nah. Maksudnya tuh ini kan sudah ada punya konsep, tapi harus ada orang-orang yang memang bisa ngegerakinnya gitu nah. Soalnya kalau misalkan akunya yang sendiri gerakinnya kan otomatis kayak kurang efektif gitu nah. Kan kerjaan semuanya kan banyak yang dihandle gitu nah. Ada yang banyak dikerjain, jadi kalau misalkan kerja pakai tim kan otomatis secara misalkan keefektifannya kan lebih efektif gitu nah. Jadi kan nggak terlalu banyak aku segala ini itu. Soalnya ke situ. Sebenarnya itu konsepnya itu sederhana menurutku, tapi belum ada gitu yang diterapi di Kota Palangkaraya atau di tempat lain. Kalau misalkan ini kan sudah buat
SK bank sampah, kebetulan ke Dinas Lingkungan Hidupnya, kebetulan juga sudah keluar SK-nya. Terus kalau misalkan kuliah tuh dari apalah program bank sampah gitu. Nah, bank sampah itu kan dari di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, tapi itu program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang kementeriannya pusatnya, terus daerah yang menjalankan atau mengawasi gitu pada intinya. Tapi nanti uh, yang pas kuliah di lapangan tuh uh, bank sampah yang sekarang ini kurang-kurang efektif gitu nah dalam mengatasi permasalahan sampah. Terus sebenarnya punya konsep punya aku tuh kayak mau bikin kayak turunannya gitu nah, turunan dari program bank sampah itu. Jadi ada konsep pengolahan sampah yang lebih efektif dan efisien. Kalau misalkan bank sampah yang ada sekarang tuh kan kayak apa namanya tuh? Kayak sasarannya tuh kayak masih ada individu gitu nah. Jadi kan kalau aku mikir individu tuh kayak nggak terlalu apa namanya tuh nggak terlalu efektif gitu nah. Misalkan di suatu kawasan RT gitu nah, dalam ruang lingkup kecil itu misalkan satu RT itu ada 30 rumah atau 30 kakak gitu nah. Kan otomatis kalau misalkan dari 30 itu misalkan cuma 10 orang yang mau misalkan yang mau ngelola sampahnya yang ke bank sampah tadi. Kan sisanya kan 20 orang itu kan jadi pertanyaan gitu nah. Apakah dia memang malas membuang sampah kah atau malas kayak soalnya kan sampah tuh kan kalau misalkan skala jual-jual yang per orang itu kan lumayan kecil nominalnya sebenarnya. Terus kan kalau misalkan apalah fokusnya ke individu kan konsep dalam kawasan ruang lingkup RT itu kayak kesampahnya itu tetap aja gitu nah meskipun ada dampak sedikit gitu nah untuk lingkungan tuh bisa dikelola sampah-sampahnya. Tapi kan secara ruang lingkup RT tadi eh, masyarakat di sana tuh yang nggak ikut misalkan berpartisipasi untuk yang ke bank sampahnya itu kan otomatis dia menyumbang lingkungan jadi kotor gitu nah mereka yang buang sampah sembarangan. Jadi berbeda sedikit dari bank sampah yang ada sekarang nih aku bikin kayak konsepnya itu pembangunan dalam ruang lingkup RT gitu nah makanya kenapa sasarannya RT. Kalau misalkan di RT kan otomatis tinggal kita taruh nanti tempat sampah tuh satu tapi ada jenis tong sampah masing-masing berbeda gitu nah sampah plastik, kertas, logam, sama organik. Nah nanti kalau di RT 1 misalkan RT 1 sampai RT 8 RT 1 nanti misalkan masyarakatnya kan otomatis kalau pertama ini kan bayanganku pasti ada yang beberapa yang masih belum terlalu mau gitu nah mau milah sampahnya dari rumah tapi otomatis karena kalau sudah terlihat dampak impact dari program kayak pengolahan sampah yang konsepnya aku otomatis mereka yang lain pasti ngikut gitu nah soalnya kan dalam kawasan ruang lingkup yang rukun tetangga atau RT tadi itu sampahnya itu dikelola langsung dari rumah gitu nah pasti nanti kalau misalkan buang sampah kan otomatis kalau dari pengolahan kan memperdekat gitu nah tempat sampah juga terus nanti menyediakan sampah-sampah terdekat di kawasan RT gitu nah jadi masyarakat kayak kalau buang sampah tuh pasti lebih enak gitu nah nggak terlalu jauh soalnya kalau TPS sekarang di sekitaran rumah masyarakat tuh lumayan jauh gitu nah apalagi daerah sini misalnya Pelamboyan kan harus nyebrang dulu nyebrang jalan jadi itu yang ngebikin mereka kayak mungkin malas membuang sampah jadi mereka tuh buangnya langsung ke bawah rumah jadi kayak langsung dibuang di bawah gitu jadi itu nanti kalau sudah airnya naik jadi pasang gitu jadi kayak larut yang sampah-sampah tadi sebenarnya konsep yang ini mungkin menurutku tuh kedepannya tuh kayaknya efektif tapi untuk bidangnya itu nggak hanya membahas masalah sampah gitu nah kalau aja misalkan pandangannya itu cuma sebatas sampah tapi kedepannya itu yang akan dibahas itu sebenarnya banyak gitu nah kalau misalkan ada akar-akarnya gitu nah jadi misalkan sampah ini cuma salah satu uh, pintu untuk masuk ke dalam hal-hal yang lebih besar lagi gitu nah soalnya kan pertama kalau misalkan aku sudah berhasil menyelesaikan permasalahan sampah kan kayak permasalahan yang lain nanti pasti ngikut gitu. Kayak misalkan pembangunan. Soalnya tujuan dari konsep pengolahan sampah ini lebih ke juga meningkatkan kayak apalah kayak kualitas sumber daya manusia gitu nah pada intinya. Kalau sudah merubah tentang apalah permasalahan sampah, misalkan masyarakat masih kayak
buang sampah sembarangan, terus sampahnya masih dicampur. Terus karena kegiatan kayak ini nih kayak merubah kayak perilaku masyarakat supaya buang sampah pada tempatnya, terus sampah itu dipisah mulai dari rumah gitu. Nah, jadi kan misalkan hasil dari pengolahan tadi itu kan kalau misalkan pernah dengar misalkan di Jepang atau di Korea itu kan mereka konsepnya itu kalau misalkan mereka membuang sampah mungkin agak besar misalnya kayak kasur atau apa, biasanya mereka yang bayar gitu. Nah, yang bayar pas membuang sampahnya. Kalau misalkan diterapkan di Indonesia kan boro-boro gitu nah mau bayar, yang gratisan aja masih kayak mikir-mikir mau buang sampahnya ke tempat yang sudah disediakan. Nah, banyak mikir untuk yang pengolah sampah ini supaya ada feedback gitu nah ke masyarakatnya itu supaya ada dorongan gitu nah supaya masyarakat mau buang sampah. Makanya aku konsepnya itu pembangunan dalam ruang lingkup RT. Jadi tujuannya itu kadang membahas masalah sampah aja, tapi ada membahas kayak ruang lingkup RT itu bisa pembangunan gitu nah, ada pemberdayaan. Soalnya kan di kawasan ruang lingkup RT kan ada pemerintahan terkecil gitu nah. Kan misalkan pemerintahan yang pusatnya kan misalkan presiden, di bawahnya kan gubernur, di bawahnya lagi wali kota, bupati, di bawahnya lagi kecamatan, kelurahan, habis itu RW, habis itu RT. Nah, RT itu juga sebagai kepanjangan tangan misalkan dari presiden pembangunannya. Tapi ruang lingkup RT ini kan yang menjadi pemerintahan terkecilnya kan ketua RT. Karena otomatis ketua RT dipilih oleh masyarakat RT tersebut gitu nah. Jadi pasti RT itu berpengaruh gitu nah di kawasan ruang lingkup RT misalkan RT 1. Nah, kehadiran RT itu harapannya ke depannya itu kayak ada pembangunan secara kontinu gitu nah. Tapi kegiatan pengolahan sampah ini bagian dari membantu pembangunan itu tadi gitu nah. Kan hasilnya nanti kalau sampah ini misalkan sudah didapat misalkan di satu RT, nanti kan hasil sampah ini kan untuk pembangunan dalam ruang lingkup RT tadi. Kalau misalkan hasil sampah itu misalkan ada kegiatan bagus nih RT 1 tadi, terus mau dikembangkan, karena otomatis biasanya dana yang jadi permasalahan RT tersebut. Nah, nanti dana yang kurang itu bisa diminta ke dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga terkait. Nah, di situ kita hadir anggapannya sebagai, nanti aku harapannya itu kalau misalkan sudah banyak misalkan RT yang ada di Kota Palangkaraya ini kayak sudah diterapkan, nanti aku mau kayak bikin pintu khusus gitu nah untuk ketua RT atau setiap RT itu bisa mengajukan misalkan proposal atau kegiatan pemberdayaan atau hal-hal yang mungkin sifatnya pembangunan, pemberdayaan di kawasan RT-nya. Yang sifatnya mungkin kan di kawasan RT itu kan ada misalkan masyarakat yang ekonomi ke bawah misalkan beberapa gitu nah. Misalkan di RT 1 ada 30 keluarga misalkan yang 20-nya misalkan ekonominya di atas rata-rata. Habis itu yang 10 orangnya itu di bawah gitu nah. Kan otomatis ketua RT itu kayak bisa membantu gitu nah, membantu mengangkat kayak taraf hidup masyarakat yang ekonomi ke bawah tadi, misalkan 10 orang tadi. Jadi misalkan sekolah kan kawasannya ruang lingkup RT kan agak kecil, tapi ketua RT tahu gitu nah, masyarakat yang ada di sana tuh siapa-siapa aja yang ekonominya ke bawah. Jadi dengan program bagus, habis itu ada kegiatan yang bagus dari apalah hasil sampah ini tadi bisalah dipakai untuk kegiatan pemberdayaan. Seandainya kata kurang-kurang dananya kan nanti bisa diminta ke dinas terkait atau lembaga swadaya atau pemerintah yang ada gitu. Nanti makanya harapannya kita tuh juga akan menyediakan pintu nanti untuk membantu pembangunan secara kayak mandiri gitu nah. Soalnya aku nih ada kepikiran juga, soalnya kan di daerah Jawa sana di kota Kediri itu setiap RT itu dikasih anggaran 100 juta per tahun untuk pembangunan daerahnya gitu nah. Sedangkan di Kota Palangkaraya kita masih belum ada untuk konsep itu tadi. Soalnya kan pemerintah kalau di Kediri sana tuh secara anggaran mereka punya dana gitu besar gitu nah, makanya mereka bisa ngasih program yang kayak misalkan 100 juta per RT. Nah, harapan itu kita tuh bisa memunculkan program itu tapi secara mandiri gitu nah. Secara misalkan dari hasil sampah kurang-kurang kan bisa nanti diminta ke dinas terkait atau pemerintah terkait atau misalkan CSR. Yang penting kita tuh tahu program apa yang mau diusung ke RT tadi. Habis itu kita bisa juga membantu misalkan pembuatan proposalnya. Jadi ada kayak misalkan pembangunan secara nyata gitu nah dalam ruang lingkup RT. Jadi kalau misalkan sudah
terbangun dalam kawasan ruang lingkup RT kan otomatis kayak misalkan kota atau provinsi kan nggak berat gitu nah untuk kayak misalkan bilangnya peningkatan perekonomian katanya. Soalnya kan dari bawah mereka sudah memang diangkat gitu nah. Kalau misalkan dari bawah kita sudah ngangkat ketua RT dari ekonomi ruang lingkup terkecilnya, otomatis kan kayak di kotanya atau provinsinya terangkat otomatis gitu nah. Soalnya pembangunan ruang lingkup RT itu kan kayak kita ngebangun dari bawah gitu nah. Kalau sudah pondasinya kuat kan otomatis keangkat. Kan biasanya program dari kota atau provinsi kan dari atas ke bawah, misalkan mengatasi kemiskinan atau apa. Jadi kan program-program itu dari atas. Tapi misalkan sudah dari bawahnya program itu muncul, terus kayak mensejahterakan dari bawah kan otomatis kayak pembangunan ekonomi itu secara bawah itu langsung terlihat gitu nah. Itu yang pengaruhinya. Sama misalkan untuk yang bedanya, sebenarnya aku ada bicara sama kepala bidang DLH Kota Palangkaraya, Pak Teguh Jaya. Kebetulan kata beliau kalau misalkan pengolahan sampah punyamu ini bagus ya katanya. Tapi kan untuk apalah, sebenarnya aku lihat kan kalau misalkan DLH itu kan mereka punya anggaran gitu nah, punya anggaran itu lumayan nominalnya miliaran gitu nah. Kalau misalkan kegiatan ini berhasil anggapannya itu kan lumayan gitu nah, membantu apalah kayak mereka punya program atau apa tuh kegiatan mereka tuh kan otomatis dianggarkan gitu nah dari pemerintah. Jadi kan kita bisa membantu menghemat gitu nah, menghemat anggaran dari dinas-dinas misalkan DLH, misalkan kegiatan apa. Jadi kan kita bisa membantu secara pengolahan sampahnya tadi. Jadi kan misalkan anggaran berapa, misalkan miliaran, bisa hemat berapa setengahnya gitu nah. Karena misalkan program kita itu salah satu yang membantu permasalahan sampah gitu nah. Soalnya kan apalah anggaran itu ada karena permasalahan itu ada gitu nah. Kemarin juga bicara sama Pak Kabitnya itu anggaran itu pun kurang kata beliau untuk pengolahan sampah yang ada gitu nah. Padahal itu sudah angka miliaran, tapi kan untuk hitung-hitungan kan beliau yang paham gitu nah. Makanya harapannya kalau misalkan kan sebenarnya itu permasalahan sampah itu kan dihasilkan oleh manusianya gitu nah. Aku tuh punya pola pikir kalau misalkan manusianya yang sudah mengolah sampahnya, otomatis kan nggak jadi bakalan permasalahan gitu nah ke depannya. Tapi harus ada kayak inovasi atau kegiatan yang memang bujur-bujur itu sesuai dengan kondisi lapangan di masyarakat kita gitu nah. Soalnya di masyarakat kita ini kan yang gratisan aja gitu kayak masih malas gitu nah buang sampah. Kayak misalkan contoh ya kan sistem yang kita ada kan kayak TPS. Nanti setelah di TPS nanti diantarlah ke TPA loh. Kalau misalkan masyarakat yang kita sekarang kan buangnya ke TPS. Itu pun sudah dicampur sampah-sampahnya tanpa ribet-ribet gitu nah. Nah, misalkan itu aja masih anggapan orang malas gitu nah. Nah, harapannya kalau kita sudah merubah apalah pola pikir atau stigma tentang sampah itu menjadi sesuatu yang ekonomis gitu nah. Itu yang kita tawarkan, kita hadirkan yang terbaru gitu nah. Soalnya kan kalau bank sampah itu pun menurut itu agak sama gitu nah, tapi mereka tuh fokusnya itu kan bank sampah masih ke individu gitu nah. Yang nggak menyasar dalam tujuan dari masalah sampah tadi. Kalau misalkan bank sampah yang lama misalkan cuma individu kan kataku tadi kawasan RT 30 cuma 10 atau beberapa orang yang mau mengelola sampahnya dari rumah terus dijual, itu kan cuma beberapa orang aja gitu nah. Kalau misalkan kita buat kegiatan modelnya pembangunan dalam kawasan ruang lingkup RT, otomatis kan ada keterkaitan nanti, ada terikatan ruang lingkup RT itu saling menjaga kawasannya gitu nah. Soalnya kan uangnya tadi pun digunakan untuk pembangunan dalam kawasan mereka sendiri gitu nah. Pasti mereka yang merasakan impact dampak yang mereka ciptakan sendiri gitu nah. Kalau misalkan mereka pola pikirnya apalah kayak ini mereka mau ngebangun gitu nah, ngebangun tempatnya untuk bagus lagi kan otomatis mereka secara misalkan kawasan masalah sampah pasti terselesaikan. Habis itu pembangunan yang modelnya pemberdayaan terus kegiatan yang bagus di kawasan RT tadi bisa muncul gitu nah. Nanti kan kalau sudah kegiatan pemberdayaan kan kita backup-nya itu ketua RT atau ruang lingkup RT. Nanti tinggal duplikasi kegiatan yang bagus di RT lain.
Misalkan di RT 1 mereka ada kegiatan misalkan hidroponik, tapi ada sistem mereka yang modelnya itu lebih untung gitu. Nah, nanti kalau berhasil kan bisa diduplikasi ke RT-RT yang lain. Makanya nanti ada konsep pembangunan dalam kawasan ruang lingkup RT. Meskipun kecil, kan biasanya ada yang satu RT itu lumayan lah 30 warga gitu. Nah, atau juga ada RT yang masih cuma 10 orang atau 20 gitu. Nah, jadi kan misalkan kayak 2 RT yang dijadikan satu pun bisa gitu. Nah, digabung gitu. Nah, kalau misalkan RT tadi sedikit-sedikit apalah kayak kartu keluarganya yang rumahnya tadi. Tapi biasanya bagusnya tuh kalau satu RT itu bisa dikasih satu tempat sampah gitu nah yang berbeda. Kalau misalkan yang ini kan modelnya misalkan kita kan butuh kayak dana untuk tempat sampah tadi. Kalau misalkan secara kita misalkan kayak masih belum ada dana, aku ada kepikiran juga konsep yang pakai karung sementara gitu nah. Jadi kawasan misalkan nih di sini kita pakai karung dulu, nanti misalkan sudah impact dampaknya itu terasa pasti otomatis kan kayak pemerintah dinas terkait pasti ngebantu gitu lah, atau kita minta bantu kena ke lembaga swadaya masyarakat atau ke CSR, soalnya kan kadang pemerintah ini juga agak sulit menurutku untuk masuk misalkan minta pendanaan atau apa, menurutku itu. Jadi secara dampak atau impact sebenarnya kita tuh malah membantu pemerintah gitu nah untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan bidang-bidang yang mereka kerjakan gitu. Nah, misalkan DLH kan gerakannya tentang lingkungan, tentang kebersihan. Kalau habis itu masuk di DLH di bidang pengolahan sampah, masalah sampah. Kalau misalkan mereka kerja otomatis berdasarkan apalah permasalahan yang ada, kan kita menyelesaikan permasalahan tersebut otomatis kayak anggaran dari mereka untuk menyelesaikan itu kan bisa dihemat gitu nah pada intinya. Jadi nanti kayak anggaran-anggaran yang memang apalah bisa dipakai untuk kegiatan yang lebih bagus lagi bisa dialihkan nanti. Harapannya misalkan ada program misalkan dari pemerintah yang apalah kayak prakerja, aku udah kepikiran juga kayak prakerja, otomatis kan mereka yang ngeluarin dana gitu nah, tapi untuk yang pengembangannya itu mungkin kita bisa masuk di situ. Nanti kalau misalkan program kita bagus, kita bisa meminta kayak pengalihan anggaran gitu nah untuk kegiatan kita, terus prakerjanya dihapus. Itu lebih ke efektifan kayak penggunaan anggaran juga gitu nah dari misalkan dinas apa, soalnya permasalahan yang sampah ini cuma salah satu pintu gitu nah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, mungkin ke arah situ. Mungkin ada yang ditanya. Kak, mohon izin Kak, terkait pengumpulan sampahnya. Nah, itu nanti ketika kita melakukan pemberdayaan nih kan, sampah-sampah yang dikumpulkan itu apakah akan kita langsung yang mengolahnya atau akan kita setorkan lagi kepada pihak lain? Sebenarnya kan sampah yang kayak organik, sampah non organik. Kalau misalkan sebenarnya aku bisa bilang kita ini kayak mungkin kayak pengepul juga gitu nah, pengepul. Tapi kan kalau untuk konsep ini kan lebih ke nanti ke depannya itu kita malah nanti yang bisa mengumpulkan sama sampah yang ada tuh, tapi kita sudah bisa nanti menjadikan daur ulang gitu nah. Misalkan kan yang pengepul yang ada tuh kan mereka nanti kan pasti kayak mendaur dijual lagi gitu nah, dijual lagi. Sama halnya kayak mereka dari bank sampah. Bank sampah itu kan mereka dari masyarakat, terus mereka ambil loh dari rumah itu terus dipilah lagi nanti di bank sampah mereka tuh. Itu nanti selisih harga dari jualnya itu yang jadi keuntungan mereka gitu nah. Sebenarnya untuk yang konsepnya ini kita bisa larikan ke daur ulang juga gitu nah. Tapi kan kalau yang sampah-sampah yang modelnya mungkin kayak organik itu bisa kita rubah ke kayak misalkan pupuk kompos, terus kita ubah ke maggot. Jadi kayak pengembangan bisnis plan untuk yang entrepreneurnya tuh kayak kita dari pengolahan sampah tuh ada untung gitu nah. Tapi kan untuk yang kita larikan ke daur ulang pun tetap jadi untung juga gitu nah. Kan kita anggapan dari masyarakat nih RT nih, tapi kan konsepnya itu
terlalu kan mereka, aku lihat tuh kan ada yang di Jakarta tuh namanya tuh rapel. Itu konsep mereka tuh juga sama kayak misalkan ngambil ke rumah nasabah, terus mereka ambil sampah plastik itu. Jadi langsung ditimbang aja gitu. Nah, nanti pas sudah mereka ambil, nanti mereka pisahkan sesuai jenis sampahnya. Kalau misalkan kegiatan yang punya kita juga sama gitu. Nah, kita juga memisahkan nanti sampah-sampah menyesuaikan jenis klasifikasinya. Soalnya kan kalau dari awal misalkan kita di RT kan nggak terlalu berat dulu gitu. Nah, untuk kayak kayak sekalian sosialisasi kegiatan program itu jangan terlalu berat, soalnya sampah plastik itu ada jenis-jenisnya juga gitu. Nah, misalkan sampah plastik bening, sampah plastik warna itu kan lumayan berat gitu. Nah, kalau misalkan masyarakatnya langsung kayak milah-milah kayak itu kan kayak terlalu keberatan dulu gitu. Nah, kan otomatis kalau misalkan mau ngajak orang ke yang lebih bagus tuh kayak pelan-pelan dulu gitu. Nah, misalkan kayak ngebaca tuh belajar hurufnya dulu. Nanti kalau sudah bisa tahu hurufnya, nanti bisa membacanya gitu. Nah, jadi kan otomatis pelan-pelan dulu. Makanya aku buat misalkan tempat sampahnya itu 4 dulu. Sampah plastik, sampah kertas, logam, sama organik. Jadi misalkan itu sudah jalan terus kelihatannya bagus, baru nanti ditingkatkan ke sampah-sampah secara spesifik lagi gitu. Nah, misalkan sampah plastik kan ke depannya dirubah ke misalkan sampah botol, betul bening ini nanti ke depannya seperti itu. Tapi untuk yang pertama ini kita bikin kayak misalkan plastik, kan orang tahu pasti plastik ada bentuknya gitu. Nah, pasti orang tahu plastik apa anunya, kayak misalkan kertas apa, itu kan lebih sederhana dulu gitu. Nah, lebih sederhana untuk tahapan awal gitu. Nah, nanti setelah misalkan kawasan RT tersebut sudah bagus, nah nanti baru kayak misalkan ditambahlah jenis sampah, tempat sampahnya misalkan plastik ini khusus botol, khusus apa. Jadi kan itu nanti yang nggak bikin kita jadi ribet lagi nanti untuk yang daur ulangnya. Tapi misalkan tahap awal kan otomatis sampah plastik ini kan kayak digabung, sampah botol, plastik, yang penting plastik gitu. Nah, yang penting itu sampah plastik. Jadi kan masyarakat yang penting tahu dulu, kayak paham belajar, soalnya kan di tempat kita ini masih belum sebagus pengetahuan kayak misalkan di Korea, di Jepang gitu nih, yang sudah paham sampah plastik itu apalagi bedanya, spesifiknya mungkin bening ini kan kita masih anggapan sampahnya masih dicampur-campur gitu. Nah, aku tuh mau menghadirkan kita punya belajar dulu konsep yang masih kayak misalkan sampahnya tuh beda, kayak plastik, kertas, logam, itu dulu yang dibedakan. Kalau misalkan sudah paham, nanti kita bisa, kan otomatis satu tempat tuh kan, kalau misalkan pernah lihat misalkan di Korea atau di Jepang tuh kan beda, kayak tempat sampahnya tuh banyak gitu. Nah, kayak tong-tongnya tuh banyak jenisnya, ada yang sampah botol tutup botolnya, ada yang sampah plastik yang warna putih, ada yang tempat sampah yang berwarna, itu kan kayak lumayan berat gitu. Nah, kalau aku mikir menerapkannya langsung ke berat, nanti takutnya masyarakat tuh malah jadi kayak keberatan gitu. Nah, kayak langsung misah-misah gitu, padahal itu tujuannya tuh merubah dulu stigma supaya sampah itu nggak dicampur gitu. Nah, nanti pas sudah lambat tahun atau lambat berjalan kan otomatis sudah mereka tuh kayak sudah paham dulu yang masalah plastik ini tempatnya, kertas ini, nanti baru ditambah lagi nanti tong sampah dibedakan lagi klasifikasinya. Jadi kawasan RT itu kalau misalkan aku mikir tuh mungkin kalau awal-awal mungkin ada beberapa pasti yang masih mau buang sampah itu campur gitu. Nah, kayak campur sampahnya organik, sampahnya kertas, plastik, campur buangnya ke TPS. Tapi nanti pasti ada masyarakat yang mau membantu gitu, nah, untuk yang klasifikasi tadi. Soalnya kan tujuannya bukan perorangan ini, tujuan dari pengelolaan sampahnya itu di kawasan ruang lingkup RT-nya tadi untuk kegunaan pembangunan. Karena otomatis kalau dia merasa masyarakat di sana pasti kegerak hatinya gitu, nah, untuk membantu pembangunan di RT-nya tersebut. Nya tanpa mengeluarkan anggapan duit untuk membantu pembangunan, cuma membantu masalah sampah gitu. Nah, sampah itu dipisahnya dari rumah, cuma misalkan 4 kantong sampah organik yang campur makanan apapun itu, batu yang non organik, plastik, kertas, sama logam atau besi gitu. Nah, nanti misalkan sudah mau dibuang, tinggal dibawa kantongnya tadi, lalu apalah dituang di kita tuh. Nah, tapi nanti tempat sampah yang ini tadi dipakainya lagi nanti untuk selanjutnya gitu. Nah, jadi nggak bakalan cuma sekali langsung, kan kebiasaan kita kan di TPS tuh kan kalau sudah bawa tempat sampah itu kan otomatis semuanya dibuang, sama plastik-plastiknya juga dibuang. Nah, tapi kalau misalkan kita yang punya kita tuh tempat sampahnya ini bisa dipakai lagi nanti untuk selanjutnya gitu. Nah, makanya untuk yang sementara pertama awal ini pun kita masih bisa pakai plastik yang mungkin
kayak orang belanja tapi agak besar gitu nah porsinya. Jadi kan buang sampahnya kan lumayan banyak gitu nah muatan sampahnya tadi. Makanya nanti harapannya kan kemarin aku ada bantuan galang dana gitu nah. Penting sebenarnya tuh aku minta bantuan dana itu supaya penyediaan tempat sampah sama kantong plastik per setiap rumah gitu nah harapannya. Nanti kan tempat sampah dari rumah tuh kan lumayan kokoh gitu nah buat entah tuh dari karung nanti kita kerjasama sama pengrajin karung. Yang penting modelnya itu tempat sampah yang lebih kuat gitu nah. Atau plastik kan kebetulan kan ada plastik yang besar gitu nah. Yang besar tuh kan bisa jadi untuk sementara nampung sampah tadi. Jadi misalnya aku sudah penuh tinggal aku angkat, tinggal aku taruh nanti ke tempat sesuai dengan jenis sampahnya, plastik, kertas, logam-logam atau organik langsung dibuat. Jadi nanti prosesnya tuh kalau sudah cakupannya RT kan otomatis kan masyarakat di satu RT kan lumayan. Tapi kalau kita sudah bicara RT itu dalam kawasan kecamatan, kita sudah bicara Kota Palangkaraya kan otomatis yang dihasilkan tuh pasti banyak gitu nah. Jadi kita sebagai orang yang bisa mengambil semua sampah itu secara besar-besaran gitu nah. Tapi pengolahan konsepnya tuh enggak ke TPS, tapi kelolaannya tuh sampah itu sudah dikelola dari kawasan RT tadi. Meskipun klasifikasinya kan masih sampah plastik yang campur gitu nah. Jadi kan kita sebagai yang nanti misalkan sampahnya tadi. Jadi ada sampah kertas juga. Banyak kertas tuh kan ada juga jenis-jenis sampahnya gitu nah. Kertas apa, misalkan koran atau kertas apa yang HPS beda-beda gitu nah. Nah, untuk tahapan awal setidaknya kita masih trial lah gitu ke masyarakat supaya tahu ini. Aku yakin tuh pasti kalau masyarakat pasti tahu aja apa itu sampah plastik, sampah kertas, atau sampah logam atau besi pasti aku yakin tahu aja. Tapi kalau misalkan sudah bicarain sampah plastik kayak bening, habis itu warna, habis itu jenisnya sampah macam-macam, itu kan lumayan berat gitu nah. Kalau misalkan ke masyarakat kita bicaranya ke hal yang terlalu dalam gitu nah. Tapi misalkan pengembangan awal kayak konsepnya masih sederhana 4 sampah dulu, nanti dikembangkan ke depannya. Itu menurutku masih masuk akal gitu nah. Untuk keberlanjutan kayak misalkan di RT-RT yang masih baru gitu nah. Kan soalnya ini nanti kita pas sudah di RT ini ke RT lain gitu nah. Nanti ke RT lain konsepnya juga masih kayak supaya mereka itu nggak terlalu berat dulu gitu nah. Nanti kalau sudah berjalan bagus pasti kan otomatis kita buatkan lagi tempat sampah yang berbeda. Dan nanti makanya setiap RT itu kan ada aku rencana juga nanti kayak bikin aku tahu ada nomor kontak masing-masing ke masyarakat di sana. Jadi kalau ada info-info terbaru apapun kita bisa share langsung ke WA gitu nah ke masyarakat yang tadi. Jadi secara sosialisasi kita tahapan awal kita sudah sosialisasi, tapi nanti tahapan selanjutnya tinggal digital aja gitu nah sosialisasinya atau WA gitu nah. Tapi ke person kita, jadi nggak buat ke grup gitu nah, ke person. Jadi nanti kan ada grup yang modelnya yang ngirim pesan tapi siaran gitu nah, nggak usah satu-satu mencet. Jadi kita langsung kirim sekalian, langsung diinfokan ke masyarakat itu tadi. Atau misalkan ada pengembangan apa, jadi kita langsung share kegiatan itu ke masyarakat, kalau nangkap langsung dieksekusi kegiatannya tadi. Lalu nanti kan otomatis kayak apalah orang-orang mungkin di pembangunan itu siapa-siapa yang terlibat. Yang pertama kan ketua RT, masyarakat di sana. Terus nanti ada juga kayak lembaga swadaya misalkan kayak PKK, kan ada yang Karang Taruna, atau kita juga bisa kolaborasi sama mahasiswa gitu nah. Soalnya kan mahasiswa ada namanya kampus merdeka juga. Kampus merdeka itu artinya kayak jenis magang lah gitu. Tapi mereka itu ada dikonversi ke SKS. Jadi itu arahnya karena kita bisa kolaborasikan juga ke pemerintah supaya ngebantu kayak kolaborasi ke kampus merdeka tadi. Jadi mahasiswa bisa hadir atau mereka dari organisasi mahasiswa yang mungkin kayak BEM atau apa bisa bantu gitu nah. Tapi kalau misalkan ke depannya tuh kan bisa nanti dikembangkan ke kampus merdeka juga untuk yang keberlanjutannya. Soalnya kan aku dari jurusan pemerintahan juga gitu. Kebetulan kan kami berfokus juga ke masyarakat gitu nah. Karena otomatis kami sebelum lulus kan otomatis harus ada kegiatan yang bagus gitu nah. Kayak misalkan mahasiswa kami kalau misalkan sudah lulus kan otomatis nanti ke depannya malah kami yang dicari gitu nah. Karena kami sudah ada kegiatan yang bagus-bagus gitu nah, yang progresif. Jadi nanti pas sudah kami lulus, kami yang malah dicari. Soalnya kegiatan sebelum lulus kami kayak seperti ini tadi. Makanya kok harapanku karena dari jurusan pemerintahan itu mungkin ada kolaborasi sama pemerintah kota.
supaya ada kegiatan misalkan membantu pengolahan sampah kita. Nanti kan program Kampus Merdeka itu kan kayak dari pemerintah mungkin mendukung dana gitu nah, dari mahasiswa, dari tenaga kayak gitu nah. Ini kolaborasinya inovasi dari mahasiswanya gitu nah. Soalnya aku ada pengalaman juga di program kemarin tuh Pejuang Muda 2021. Itu kan dari Kementerian Kementerian Sosial. Jadi mereka yang membantukan dana, transportasi dan lain-lain. Kami yang sebagai kayak membantu dalam misalkan kegiatan program mereka di Kementerian yang Sosial tadi, atau nanti ada pemberdayaan apa gitu nah. Itu dari kaminya gitu nah. Makanya kolaborasi Kampus Merdeka itu seperti itu. Oke, hai Salahuddin, boleh nanya nggak? Oke, siap, bisa. Okay, before I give you a questions, I would like to introduce myself first. Halo everybody, halo Kak Monica, halo Kak Su, halo Liana. Aku Muhammad Andi dari Green Warrior 1. Pertama, aku minta maaf nggak ngikut dari awal. Jadi memang aku tuh ini bahasanya tuh kayak miss gitu tuh. Nah, program yang kamu mau tuh seperti apa? Singkatnya aja, jelas, sederhana aja. Tadi kan bagus tuh sudah kayak jelaskan kayak koordinasinya sama lembaga ini, sama lembaga ini. Nah, maksudnya program kamu tuh yang mau kamu ajak ke kita tuh apa gitu. Maksudnya sederhana aja gitu penyampaiannya tuh. Nah, itu sih karena memang mungkin udah dijelaskan kali ya Liana, tapi aku kurang nangkap gitu karena memang nggak ikut dari awal gitu. Maybe would you like to explain to us with a simple sentence or something? Thank you. Oh ya, baik. Jadi gini, misalkan untuk pengembangannya secara konkretnya itu ke komunitas tuh yang pertama kayak ini arahnya ini pertama ada lingkungan juga, ada pembangunan, terus nanti lingkungan, pembangunan, terus permasalahan yang mau diangkat pertama dulu itu permasalahan sampah dulu yang mau diangkat. Tapi permasalahan sampah ini aku nggak kayak ngikut, misalkan aku kan buat bank sampah nih di Kota Palangkaraya di Kuarnangkai, namanya itu kelola sampah. Tapi aku ada kegiatan kayak inovasi tersendiri gitu nah dalam mengatasi permasalahan sampah. Itu konsep punya aku tuh kayak mungkin dibilang kayak turunan dari program bank sampah lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, nanti konsepnya itu per RT nanti. Jadi nanti kalau misalkan penghitungan nanti pengangkutan sampah itu per RT. Jadi misalkan RT 1, RT 2, RT 3. Jadi nanti setiap RT itu dikasih tempat masing-masing sampah. Tempat sampahnya tadi sesuai jenisnya. Kalau misalkan kita dari komunitas nih kan, maksudku dari tim yang ada nih, harapanku kita bisa jadikan satu tim kokoh dulu, jadikan internalnya. Nanti kan otomatis kita nanti bisa, tadi ada saran kita bikin IG Lab gitu. Nah, kita misalkan ada yang mau dari eksternal, dari luar mau bantu gitu nah pengolah sampah di dalam tim. Tadi setidaknya dari komunitas dulu ada orang-orang yang memang setidaknya sejalur lah gitu, hal yang mau di kegiatan yang pengen gitu, misalkan masalah sampah, masalah wait. Jadi kamu nih awalnya kayak mau bangun komunitas yang menggerakkan program KAM kah gitu kah maksudnya? Sebenarnya tuh ini bukan ke komunitas juga pengarahnya. Sebenarnya aku rencana tuh bikin kayak rencana entrepreneur juga gitu. Halo. Putus-putus Kak suaranya. Putus-putus. Jadi gini, yang kami jelaskan tuh maksudnya kayak bangun dari dalam dulu. Maksudnya tuh gini kah, Ikam tuh mau cari orang yang bisa, maksudnya untuk membangun sebuah komunitas yang menggerakkan program Ikam gitu kah, bahasa sederhananya? Sebenarnya itu bukan kayak bikin komunitas lagi, tapi kayak bikin tim gitu nah. Tapi yang mau diangkat ini mungkin dari komunitas yang ada ini kan orang-orang yang ketertarikan gitu nah dalam permasalahan sampah. Soalnya kan ini larinya itu bisa ke entrepreneur. Jadi bangun tim gitu ya, bahasa sederhananya bangun tim yang menggerakkan program yang Ikam buat gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi programnya salah satunya tadi apa tadi yang menyiapkan tempat sampah di masing-masing RT gitu. Ya, oke. Terus itulah salah satu programnya. Terus langkah awal yang Ika mau buat untuk mengajak
teman-teman tuh kayak gimana gitu maksudnya. Teman-teman dari komunitas kah? Misalnya, kita sosialisasi dulu kayak gitu atau kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau misalkan ini kalau dari konsepku soalnya yang penting tempat sampah tuh kan nanti kan kalau pertama-tama kan bisa pakai karung gitu nah. Kan karung bisa gratisan gitu nah, kita dapat di mana aja gitu nah. Soalnya kan beli-beli paling 2.000-an atau berapa. Nah, kalau misalkan pertama kan otomatis sediakan dulu tempat karungnya tadi, jadi kan kayak di kawasan RT tadi di mana titik yang paling bagus gitu nah. Nanti bisa tanya-tanya ke RT tadi di mana Pak paling paling bagus Pak tempatnya supaya orang biasanya lalunya sering gitu. Jadi kan enak mereka sekalian lewat itu buang sampah di situ nanti. Nah, kalau misalkan sudah ditaruh nanti tempat kayak karungnya tadi, kan otomatis kita ada kegiatan sosialisasi juga gitu nah. Sosialisasi itu ke masyarakat yang ada di RT tadi. Nah, tapi sebelum kita sosialisasi ke masyarakat itu tadi, kita sudah ada koordinasi dulu ketua RT. Bahwa kegiatan kita ini, Pak, untuk pembangunan, Pak, bukan untuk kayak bank sampah yang ada-ada aja gitu. Soalnya aku mikir kalau yang ada-ada aja itu kurang efektif menurutku. Soalnya mereka itu incarannya itu bank sampah yang ada itu cuma personal gitu nah. Personal terus misalkan aku mau jual sampah di bank sampah, ya memang ada kegiatan mereka sistem aplikasinya kayak dipanggil terus mereka datang menghitung, tapi kan nominalnya kecil gitu nah. Untuk kita misalkan cuma rumah gitu, cuma berapa sampah yang dihasilkan. Kalau misalkan gitu-gitu kan anggapan baik buang sampah ke TPS jadikan satu selesai gitu nah. Nggak terlalu ribet aku segala urus hitung-hitung berapa hasil kupiana bulan ini. Jadi kan kayak terlalu itu persoalan tuh kayak kurang menarik gitu sebenarnya. Bila dari aku yang melihat dari programnya bank sampah yang sekarang ada gitu yang diterapkan. Nah, aku bikin mau modifikasi gitu nah yang ini kurang lingkupnya RT gitu nah jadi kepentingan dari masyarakat itu tuh terlihatnya itu pembangunan dalam kawasan RT tersebut gitu nah karena otomatis satu RT itu berapa rumah gitu warga otomatis kan mereka punya kawasan itu kan pinginnya maju juga gitu nah pinginnya sejahtera juga nah dengan kegiatan hadirnya pengolahan sampah ini juga salah satu masuk gitu nah karena ini tidak membahas masalah sampah aja, tapi semuanya yang dibahas pembangunan, entrepreneur gitu nah. Jadi gini loh maksud kamu tuh loh Salahuddin loh, maksudnya jadi nanti kalau sudah dibentuk timnya, terus ujuk-ujuk kita datang ke satu RT itu dengan koordinasi menyiapkan tempat sampah agar mereka bisa memilah-milah sampah sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau udah itu nanti sosialisasi gitu kah maksudnya? Kalau ya dari itu kayak penting ke RT dulu sosialisasi ke RT supaya kita tuh kayak enggak ini ada nah kalau kata Kamonik nih nah ada juga komunitas kayak gini Zero Waste Palangkaraya. Nah itu ada juga tuh kemarin tuh ada dipanggil dinas juga dikasih tempat sampah per tempat gitu katanya. Aku boleh sharing lah soalnya kadang kegiatan gini nih sosialisasinya kurang. Oh ya boleh Kamonik. Nina salah satu teman kita nih ada namanya Kamonika. Dia nih bergerak di bidang sampah juga cuman fokus ke kompos. Nah, jadi mungkin Kamonik bisa kasih tahu tuh maksudnya. Atau ada yang mau bertanya dulu kah? Ada yang mau jelas Liana? Mungkin ada pertanyaan. Maaf lah Liana tadi dipotong. Makanya aku kayak lebih mencari komunitas yang memang jujur ini bisa dibawa kayak itu nah, bisa dibawa habis itu sebenarnya konsep punya aku tuh pun cuman nggak sebatas kayak sosial aja gitu nah yang ujuk-ujuk kita kegiatan-kegiatan tapi ada entrepreneurnya kataku ini ada bisnisnya juga gitu nah kita tuh pengembangannya ada ke depannya. Oke. Kami paham konsepmu paham. Nah yang itu tadi ada tanggapan lah dulu Kamonik, Kasul, Liana. Ntar boleh asik nih kita sharing dulu. Kamonik silakan Kamonik. Ini dari tadinya anak berpandar. Ngakak karena dulu gimana lah. Aku suka sama programnya Salahuddin. Cuman menurut aku lah kalau kamu buat yang tuh komplek-komplek gitu tuh susah. Kamu terlalu gimana lah. Soalnya di Palangka tuh kalau aku lihat tuh mereka tuh kurang peduli sama sampah. Biar kamu ajarin mereka gini-gini sampah gini-gini, 1-2 hari aja ngerti, 3 hari 4 ke depannya nanti tuh lupa semua.
Apalagi lo tempat kita buang sampah tuh jauh semua lo. Ada yang segala tuh yang buang sampah di pinggir jalan atau enggak mereka bakar aja ujung-ujungnya. Jadi menurutku sih mungkin kalau kamu mau juga ide-idenya kamu evaluasi lagi mungkin kalau menurut kamu bagus juga ide ini mungkin kamu gimana kalau sampahnya tuh kamu coba dari rumahmu dulu atau enggak 1, 2, 3 rumah dekat tempatmu dulu gitu tuh nah biar kamu lihat dulu mereka nih gimana orang-orangnya warga Palangka tuh gimana sih kayak gitu tuh nah biar kamu lihat juga kalau mereka nih bisa ngerti paham baru kamu coba satu RT-mu aja dulu baru lagi kamu coba-coba dikit-dikit dulu baby step dulu kamu cobanya gitu soalnya kalau kamu mau yang gede kayak gini nih rada susah. Kulihat tuh juga di Palangka tuh susah ngomongin ke orang-orang tentang sampah tuh. Oh udah kah? Oh udah dia Dan bilang kah? Oke, jadi itu kata Kamonik tuh Salahuddin, ide kamu tuh bagus, luar biasa, keren. Nah, apresiasi, aku juga apresiasi, keren. Cuman kayak kalau bahasa orangnya Kasinta tuh ini namanya grand planning atau grand planning gitu ya Kasul lah. Grand plan kamu tuh besar. Nah, maksud Kamonik tuh coba mulai dulu dari yang kecil. Nah, kalau misalkan udah kan step-stepnya, apalagi yang mau kamu lakukan, kalau misalnya program itu tuh bisa perlu komunitas gitu, hubungi gitu. Nah, pas enggak kayak gitu. Maksudnya buat langkah yang kecil dulu, observasi dulu gitu. Nah, Kamonik lah bahasanya lah. Paham. Kamonik. Iya, terus sih kamu juga foto setiap dokumentasi lah, kayak 1, 2 rumah kamu atau di dapur kamu dulu lah mulai dengan atau enggak dengan dapur-dapur tetangga kamu. Terus kamu foto ini hari pertama aku share hari pertama kami komunitas ngajar tentang daur ulang sampah gini-gini. Kamu share dokumentasi aja dulu semua yang kamu lakuin tuh buat satu tetanggamu segala tuh yang kecil dulu. Habis itu kamu sharing juga ke kami. Jadi kita sama-sama belajar juga. Kita sudah paham loh. Terus hasilnya gimana? Kamu sudah kasih hasilnya gini Kak di tempat kami nih. Ada ternyata kemajuannya. Terus juga tetangga aku udah mulai nggak usah aku ajarin lagi, nggak usah aku tengok lagi. Mereka udah otomatis sendiri kelihatannya sudah. Nah baru situ kita bisa bantu juga. Posting juga dari dokumentasi kamu tuh caranya gimana gitu-gitu. Terus mungkin kamu juga bisa sharing ke kami, terus kami juga bisa bantu kamu juga gimana gitu-gitunya. Gitu ya sih. Aku setuju. Mulai kayak sedikit-sedikit atau kalau mau edukasi kecil-kecilan, ranah-ranah sekecil boleh. Ini ku izin jawab lah. Sebenarnya itu di kawasan RT yang ini kan kebetulan di Pelamboyan loh, itu sudah sebenarnya jalan gitu nah. Kebetulan juga kan aku kawasan RT itu kan pasti ku tanya-tanya dulu gitu nah masyarakatnya gimana konsepku tuh. Kebetulan mereka tuh semuanya memang setuju aja gitu nah masalah ini tadi tuh. Soalnya itu memang plannya tuh memang aku sudah kayak terapkan secara kecil dulu. Makanya pas ini kan rencana mau ku skala lumayan besar gitu nah, tapi tahapannya kan kawasan Pelamboyan dulu gitu nah yang disasar. Soalnya kan kawasan Pelamboyan itu kan kawasan yang kumuh gitu nah, yang di bawah rumah pasti sampah-sampah tuh lebih banyak daripada yang biasanya gitu nah. Soalnya kan di bawah rumah loh, biasanya orang buang sampah sembarangan itu langsung ke bawah rumah gitu nah. Makanya itu sudah dimulai juga, kebetulan sudah ada di kawasan di RT 1 sudah. Kebetulan responnya itu bagus gitu nah. Apalagi kan masalah sampah tuh kan klasifikasi yang pertama yang aku bilang tadi kan kayak sedikit ringan dulu gitu nah, kayak sampah plastik, kertas, habis itu logam, habis organik, jadi nggak terlalu berat banar gitu nah. Kalau misalkan sudah jalan, kayak misalkan lama di situ udah kayak misalkan bagus, baru nanti ditingkatkan ke klasifikasi yang lebih spesifik lagi gitu nah. Sampah plastik itu misalkan yang warna, yang bening gitu nah, ke depannya. Sebenarnya itu sudah jalan, kebetulan kayak ini sudah bagus, sudah impact-nya tuh kerasa gitu nah. Tapi ini mau buat skala kawasan Pelamboyan gitu nah, mau RT selanjutnya gitu nah, sama penguatan di RT tersebut gitu nah. Soalnya kan kataku tadi mungkin ada beberapa nanti yang masyarakat di RT tadi itu yang mungkin nggak mau ngikut gitu nah, kayak nggak mau ikut bantu pemilahan sampah dari rumah,
Soalnya kan mereka masih kebiasaan mungkin buang ke TPS. Soalnya kan buang ke TPS itu kan lebih simpel. Tinggal kita campur sama sampahnya di rumah, terus bawa ke TPS, buang sama sekalian tempat sampahnya. Kalau misalkan ini kan kayak lebih ke permisahan dari rumah dulu, nanti dibuang di satu tempat yang di karung tadi, misalkan tahapan awal yang misalkan kita kan soalnya pembuatan tempat sampah tuh kan kalau kita butuh anggaran biaya tuh kan lumayan gitu nah, entah tong plastik yang jutaan gitu nah satu tempatnya. Jadi kita bisa pakai dulu yang karung gitu nah, yang gratis-gratisan. Meskipun kelihatannya kayak ala-ala gitu nah. Tapi itu sudah kayak menjadi tempat. Soalnya itu juga saran dari di lahannya dari mereka kabitnya gitu juga, dari mereka yang bank sampah yang sudah jalan gitu nah. Supaya mungkin mereka Aku mau nanya, tadi kan kamu kan udah bilang lo kayak udah koordinasi sama kayak dinas lingkungan hidup segala apa gitu tadi lo. Nah, itu kan respon orangnya gimana tuh? Singkat gak? Apa respon mereka? Sebenarnya kalau dari kabitnya tuh kayak bagus ya katanya. Tapi kan kalau misalkan suka bilang lo, Pak ini kami kalau mencari kayak dana bantuan gimana Pak? Nah itu kami terakhir ya, itu pun di bank sampah yang pertama didirikan tuh kayak itu cuman sekali aja katanya yang dana hibah tadi. Makanya kalau misalkan mau bantuan tuh kan CSR atau dari bantuan lembaga swadaya masyarakat yang ada gitu nah. Makanya agak susah kalau minta ke pemerintahnya, ke daerahnya sepengalamanku gitu nah. Daerah terkait. Tapi misalkan kita kayak mungkin aku kurang tahu Bang, tapi kan misalkan komunitasnya mungkin lebih enak gitu nah. Kalau pembawaannya mungkin. Tapi dasarnya mungkin CSR kah atau dana hibah yang mana? Berarti dinas tuh setuju loh dengan konsep kamu lo dengan segala ide kan. Cuman ya katanya tadi dana hibahnya tuh nggak bisa minta ke pemerintah gitu kan lo. Soalnya pas aku sharing pun ke kabit kepala bidangnya lo Pak Tugu Jaya, kata beliau. Halo. Ya halo. Putus-putus ke suaranya. Kenapa nih? Putus-putus kah suaraku? Ada, bila suaranya kada putus. Mungkin jaringannya Kak Salahuddin kan, Di? Iya kayaknya lah. Kami belum buat kompos Kak Su, jadi rencananya Nah, sudah masuk nih Kak. Salahuddin. Iya. Tadi tak kuat kan jaringannya. Tadi gimana tadi itu? Soalnya sedikit tadi yang terakhir. Gini Ja, step selanjutnya nih apa? Langkah selanjutnya yang mau kamu lakukan nih? Ini nih step selanjutnya nih kan kawasannya nanti kan yang disasar kan ruang lingkup RT. Kebetulan yang disasar pun tetap RT yang masih di RT Pelamboyan yang sudah koordinasi sama ketua RT-nya gitu nah. Kebetulan ini tinggal apalah kita tuh buat kayak karungnya gitu nah. Karungnya tuh kayak ditempel terus sekalian sosialisasi. Tapi kan nanti sosialisasinya tuh langsung kita ke rumah yang memang bersangkutan gitu nah. Nanti kan otomatis kayak kita tuh kayak langsung nanya tuh nah ke rumah tuh kayak mau bantu atau enggak gitu nah. Kan pilihannya sebenarnya bisa aja enggak mau bantu, tapi misalkan mau bantu kayak misalkan kan nanti ditinggalilah nomor WA atau nomor HP sama tanda tangan mereka gitu nah, bahwa mereka memang mendukung dari masyarakat itu tadi. Kalau misalkan dari akunya ngobrol sama masyarakat tuh ngedukung aja gitu nah, ngedukung, tapi tempat sampahnya tadi itu masih belum dicantol gitu nah. Nanti maksudku tuh kalau sudah dicantol terus otomatis kan pasti jalan gitu nah. Kalau sudah kita taruh tempat sampah. Berarti langkah ke depan yang akan kamu lakukan pertama ya tadi katamu kita siapkan karung nanti ditempel-tempel tuh di RT-nya. Habis itu datang ke rumah warga tuh gimana program kayak edukasi gitu kan ya. Iya gitu loh singkatnya loh. Kebetulan nanti kalau misalkan untuk yang edukasi atau yang ke rumah tadi kan aku ada juga nih kepikiran tadi itu sudah koordinasi sama yang aku kan ada ya kayak bagi-bagi gitu lah, bagi-bagi nasi bungkus gitu lah, nasi kotak gitu nah. Jadi sekalian nanti masuknya tuh kayak enak gitu nah. Kita sekalian ngasih kan nih
nanti kaitannya butuhnya besok, butuhnya Jumat, aku ada rencana langsung sekalian sosialisasi itu tadi, kayak ngebagi ngasih kotak tadi ke masyarakat itu sekalian kayak ngobrol tadi tuh nah ke masalah yang tadi. Jadi kayak misalkan Ya. kita ngasihin sekotak terus sekalian, ini Bu, mohon dibantu Bu, ini nanti tempat sampahnya tuh sudah di sana yang dipilih tadi, tinggal dibuang di sana gitu nah. Lebih ke arah itu tadi. Oke, jadi jadi gini lah, aku narik kesimpulan ya benangnya karena udah jam 9 nih. Oke, jadi gini, singkatnya tadi rencanakan ke depannya adalah kayak kita siapkan karung, yang mana karung itu nanti untuk kayak jenis-jenis pilah-pilah sampah gitu kan ya. Nah, kalau sudah itu kita bisa sambil edukasi warganya ke daerah ke rumahnya kayak gitu ya, datang ke rumahnya satu-satu karena tadi katamu udah dapat ACC ya dari ininya, dari ketua RT-nya sudah dapat kayak lampu hijau gitu. Oke, kita bisa bantu, maksudnya nanti tentukan kapan program IKAM melaksanakan, nanti dicocokkan jadwal sama teman-teman yang lain, siapa tahu teman-temannya bisa bantu kegiatanmu. Itu aja sih langkah yang harus kita lakukan karena kita mulai deh secepatnya kalau bisa. Siap. Ya itu kalau dari Kasu ada Juanina katanya solusinya adalah sama fotonya kata Kak Monik. Oke, boleh. Terus nih kata Kak Sunina sudah banyak itu program kayak bak sampah, bilah sampah, beli sampah, training bikin kompos, tapi nggak efektif. Ya memang benar sih kata Kak Su. Sebelumnya aku juga kayak pernah ikut ini ya, organisasi kayak bank sampah gitu Kak Su, Kak Monik, yang punyanya Bang Epan tuh nah, Green Warrior 1. Nah jadi tuh kayak nggak jalan gitu nah programnya tuh nah. Ada segala ya kayak nukar sampah gitu-gitu, cuman nggak jalan. Harapannya semoga apa yang diinginkan Salahuddin ini bisa terlaksana gitu ya. Nanti kan buat kapan kegiatannya, undang anak-anak Green Warrior, anak-anak Youth Act member. Nah, kita dukung. Insya Allah kalau ada waktunya kita bisa berpartisipasi. Liana boleh bawa masaknya dari BEM, boleh. Kak Monik boleh kirim doa JKT. Udah, itu aja sih sudah clear ya menurutku ya. Oh, siap. Karena kami udah tahu juga tujuanmu. Ya Liana ada yang mau disampaikan kah? Cukup. Kalau aku sih mengikuti aja Kak lah. Kalau memang nanti programnya akan berjalan dan memang tenaga kita dibutuhkan untuk istilahnya berkontribusi dalam program ini, kita siap aja sih Kak. Kalau misalnya butuh tambahan tenaga dan lain sebagainya, mungkin kita usahakan buat bantu. Nanti bisa juga aku bawa teman-teman dari BEM buat ikut kerjasama. Betul, oke. Siap. Oke, terima kasih Salahuddin untuk diskusinya malam ini. Terima kasih Kak Monik, terima kasih Liana. Oh, timbul aku jadi moderator. Terima kasih Kak Sumarni untuk diskusinya malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan nanti bisa terlaksana ya Salahuddin ya. That is your homework, jadi PR juga bagaimana step selanjutnya karena kamu kan yang punya project gitu ya. Siap. Oke, see you guys. Mau keluar dulu, mau malam Jumatan. Terima kasih. Makasih. Terima kasih atas diskusinya malam ini. Siap. Selamat melanjutkan istirahatnya. Siap.